Kita kan nggak tahu ya, selama ini ternyata nggak boleh loh dibedakinya di bagian pipi sama di kemaluan. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara memberikan bedak yang benar pada anak. Yang kedua, bahaya atau tidakkah bedak ini kita pergunakan untuk anak kita. Yang ketiga, produk-produk apa aja sih yang aman untuk anak kita. So, bagi yang penasaran, stay tune terus ya. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar aku lebih semangat lagi buat video lebih banyak lagi. Oke, cara memberikan bedak yang benar pada anak seperti ini ya. Ini contohnya. Misalnya aku ambil contohnya bedak ini ya, moms. Yang pertama, posisi bedak jangan terlalu dekat dengan anak kita. Ya, kita di sini. Bedaknya jangan di sini, mom. Jadi kalau anak kita di sini, bedaknya jauh. Dijarak-jarakin lah gitu, biar nggak bedaknya nggak berterbangan kemana-mana, kan percuma aja. Itu juga salah, jangan terlalu dekat dengan anak. Yang kedua, gini ya moms, contohin, jangan ditepuk-tepuk. Kalau orang tua kita dulu, mungkin kalau masih mungkin aku juga kayak gitu kali ya waktu masih bayi. Jadi kayak gini. Tuh. Itu salah ya, Mama. Itu nggak boleh. Jadi yang benarnya kayak gini. Bedak. Ini aja. Sampai tuh, kan nggak kelihatan nggak ya? Tuh. Udah nggak tuh. Nggak nih, udah cukup kayak gini aja sih, mam. Nah ini udah, baru oleskan ke tubuh anak yang mana mau dibedakin. Yang ketiga, jangan pernah dioleskan ke bagian muka. Ceng, ini salah. Gak boleh ya, mam. Gak boleh di bagian muka. Kenapa nggak boleh? Ini kan dia partikel-partikelnya kan halus banget ya. Di kayak gini aja udah kali terbang. Kalau di kayak gini, ditakutkan partikel yang halus ini bisa masuk ke hidung. Wow. Ini yang membuat anak kita terkadang ada yang kena alergi, bersin, batuk-batuk, sesak, karena dia bisa masuk melalui hidung dan mengendap di paru-paru. Itu salah. Jangan di bagian muka. Yang keempat, bedak lagi. Muka gue udah berasa semua nih. Udahlah, kebanyakan nih. Sayang. Yang keempat, bedak lagi. Bedak lagi. Jangan diletakkan di bagian kemaluannya, baik itu anak laki-laki dan anak perempuan. Karena kenapa? Karena kan seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi bedak ini yang seperti baby powder itu bukan yang padat ya, kan ada juga tuh yang bedak anak-anak tapi yang berbentuk padat seperti merek Pigeon. Ada yang berbentuk padat yang kayak bedak kita kali ibu-ibu kan. Kalau itu aman, mam. Mau dioles di sini dia nggak akan terbang-terbang. Tapi ini kan dia powder ya. Sebetulnya halus banget. Ini kalau kita taruh di bagian kemaluan anak kita, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, yang ditakutkan itu tadi dia bisa masuk ke bagian lubang kemaluan anak kita. Itu yang ditakutkan, nanti bisa terjadi infeksi saluran kencing. Jadi diingat, jangan pernah lagi taruh di bagian wajah sama di bagian kemaluan, mams. Ya, jangan lagi, itu salah. Dan cara kita menaburkannya juga tolong berhati-hati, jangan terlalu dekat dengan anak. Oke, itu cara yang benar dalam pemberian obat. Yang kedua tadi poin yang mau aku jelasin di sini, berbahaya atau tidakkah sih bedak ini untuk anak kita? Sebenarnya ada beberapa dokter anak sih sebenarnya tidak menyarankan anak kita dikasih bedak. Pengalaman aku pernah ditegur dulu, kalau bisa jangan kasih bedak aja deh, karena anak saya aja dia dokter anak, karena anak saya nggak saya kasih bedak,
kata dia gitu, dia ngomongnya gitu. Ada beberapa dokter sebenarnya tidak menyarankan bayi atau balita itu diberikan bedak, karena itu tadi, karena kebanyakan sih ya bedak ini kan dia dari baby powder ya, maksudnya tuh dia partikelnya kan halus banget, takutnya itu tadi dia mudah sekali masuk melalui hidung dan bisa mengendap ke paru-paru bagian dalam, yang ditakutkan tadi alergi segala macam, batuk, sesak segala macam, itu yang ditakutkan. Tetapi kalau misalnya anak kita itu memang dia alerginya sudah ada, dia biang keringat, terus tiba-tiba timbul kata-kata atau rambuan, ya ini gunanya bedak itu. Manfaat dari bedak kan ada yang positifnya juga. Oke, jadi aku jelasin tadi itu caranya ya. Oke, jadi ini alasannya kenapa dokter anak itu sebenarnya tidak menyarankan anak kita itu dari sejak dini sudah diberikan bedak-bedak, karena satu, dia ditakutkan anak kita nanti terkena alergi kulit, karena kita nggak tahu kandungan yang ada dalam produk tersebut cocok nggak sama kulit anak kita, karena kan mereka masih sensitif banget ya. Terus yang kedua, cara pemberiannya yang ditakutkan dokter itu, karena banyak kita yang masih belum tahu gitu, taunya pakai bedak udah gitu, tabur gini ini segala macam. Ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan lagi, yaitu tadi kita kan nggak tahu ya, selama ini ternyata nggak boleh loh dibedakinya di bagian pipi sama di kemaluan. Yang kedua, manfaatnya sebenarnya bagus biar anak kita itu wangi, bersih, tiba-tiba kalau dia kena penyakit kulit dia bisa sembuh gitu ya. Tapi saran aku di sini, kalian harus lebih jeli melihat produknya, terus cara pemberiannya gitu ya. Kalau memang tidak harus dikasih bedak sih nggak usah dikasih bedak, tapi kalau memang harus, carilah produk yang bisa membuat anak kita itu lebih aman. Seperti itu tadi kan ada juga kan bedak yang kalau nggak salah itu merek Pigeon ya, itu ada yang dia bentuknya padat gitu, dia nggak harus terbang kemana-mana ya. Cari aja produk seperti itu, bagus juga kok. Oke, poin ketiga, produk-produk apa aja sih yang aman untuk anak kita? Ini yang aku tahu aja ya, cuman mungkin ibu-ibu di luar sana mungkin ada yang lebih pintar dari aku, pengalamannya lebih banyak, wawasannya lebih luas. Ini yang aku tahu aja ya, Mam, mau tolong dimaklumin. Jadi di sini ada 5 yang aku pikir aman untuk anak kita. Itu satu tadi ya, kebetulan anak aku kan pakai yang Caladin powder, satu Caladin powder, yang kedua Sweet Sow, yang ketiga My Baby, yang keempat Pigeon, yang kelima Herosol. Itu sih, itu rekomend aku ya. Mungkin lebih dari 5 adalah, mungkin yang 10 atau yang mana lah jenis produk-produk yang lain. Karena kenapa aku bilang 5 produk ini nih aman, dia nggak ada bahan-bahan yang bersifatnya berbahaya. Oke, jadi dari kelima produk tersebut itu semuanya yang powder ya, Moms. Jadi bukan hanya itu aja sih sebenarnya, dia ada juga yang lotion sama yang padat. Jadi kalau yang lotion ini salah satu contoh yang dipakai anak aku ya, seperti ini bentuknya. Oke, dalamnya seperti ini, persis banget seperti hand body lotion kita ya. Oke, seperti ini, dia cair gitu tapi kental. Ini bagus kok, Mams. Jadi kalau ditaruh di bagian leher ya, ketiak anak, terus pundak belakang anak, itu sih aman, dia nggak seperti powder. Terus ada satu lagi, itu mereknya Pigeon. Aku cuma taunya yang Pigeon ya, yang dia berbentuk padat, gambarnya di atas, itu juga aman. Oke, dari 5 produk itu sudah aku jelasin juga, dia tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang aku sebutin tadi. Terus ada juga 3 jenis bedak yang bisa dipergunakan. Misalnya kalau anak kita nggak bisa menggunakan yang powder, ada yang lotion, dan ada juga yang padat seperti yang di atas. Oke, itu tadi bagaimana cara memberikan bedak yang benar pada anak, kemudian berbahaya atau tidakkah bedak itu untuk anak kita, terus produk-produk apa aja yang aman untuk anak kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next time, bye bye.